Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 2215061027 dari kelas PSTIC Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pada mata kuliah struktur data, modul 2, yaitu tentang Python literal. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Lanjut ke pengertian literal. Literal adalah data yang nilainya ditentukan oleh diri itu sendiri. Contohnya adalah angka 1, 2, 3 yang mempresentasikan nilai 123, sedangkan simbol huruf C tidak memiliki nilai yang pasti tanpa data tambahan yang dimasukkan. Literal digunakan untuk mengkodekan data dan dimasukkan ke dalam kode program, dan terdapat aturan konversi yang harus diikuti ketika menggunakan Python. Di sini ada data dengan nilai itu sendiri. Pada baris pertama adalah literal string, ditunjukkan dengan adanya dua tanda petik. Sedangkan pada baris kedua terdapat data integer. Fungsi print dapat menampilkan keduanya dalam bentuk yang mudah dibaca oleh manusia. Lanjut, di sini ada literal. Yang pertama ada integer. Integer adalah jenis literal yang tidak memiliki bagian pecahan, sedangkan float adalah jenis literal yang dapat mengandung atau memiliki bagian pecahan. Tipe data integer di Python memiliki batasan atau rentan nilai yang dapat direpresentasikan. Nah, Python tidak mengizinkan penggunaan tanda baca seperti koma atau titik dalam literal numerik, seperti contohnya adalah angka 11.111.111. Namun Python mengizinkan menggunakan garis bawah sebagai pemisah digit dalam literal numerik, sehingga angka 11.111.111 dapat ditulis dengan 1111111 atau 11 garis bawah 111 garis bawah 111 dalam bahasa Python. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pengguna untuk membaca kode program pada Python. Di sini ada oktal dan heksadesimal. Representasi bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8. Jika sebuah bilangan bulat atau integer diawali dengan awalan 0 atau 00, maka akan berlaku nilai bilangan oktal, yang dimana bagian oktal berisi digit dari rentet 0 sampai 7. Contohnya, print 00123, maka akan mengeluarkan output 83. Di sini ada representasi bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16, yang dimana rentang bilangan adalah 0 sampai 9, A sampai F. Bilangan heksadesimal harus didahulukan dengan awalan 0. Contohnya print 0 kali 1, 2, 3, maka akan mengeluarkan output 291. Lanjut, di sini ada float. Tipe data float juga termasuk ke dalam tipe data numerik karena jenis data itu menyimpan bilangan pecahan atau disebut juga dengan bilangan real. Pemisah dari bilangan desimal menggunakan tanda titik. Contohnya tipe data float adalah 2,5 min 0,4 0,4. Di sini ada integer versus float. Integer sendiri adalah bilangan bulat. Sesuai namanya, integer digunakan untuk memasukkan nilai bilangan bulat. Berikut contohnya. Usia sama dengan 20, harga sama dengan 25.000, suhu sama dengan min 13 derajat. Float adalah bilangan desimal. Kebalikan dari integer, float khusus digunakan untuk menampung nilai bilangan desimal. Beberapa contoh pemakaian float yaitu I sama dengan 3,14, berat sama dengan 50,75,
jumlah sama dengan 0,278. Ini adalah cara kerja float. Bisa dilihat di layar. Lanjut, di sini ada string. String digunakan saat Anda perlu memproses teks seperti sebuah jenis nama, alamat, novel, dan lain-lain, bukan angka. String membutuhkan tanda kutip seperti yang dibutuhkan pada float. Nah, di sini adalah contoh penulisan string. Pada kata I like you, itu ada tanda petik Monty Python. Terdapat dua solusi agar tidak error, yaitu print I like you atau Monty Python, atau print langsung saja Monty Python. Ini adalah contoh cara kerja dengan tanda baca pada string, bisa dilihat pada layar. Lanjut, di sini ada boolean. Tipe data ini hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Tipe data boolean banyak dipakai untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Untuk membuat variabel boolean pada Python, kita bisa langsung membuat deklarasi variabel dengan nilai true atau false. Ini adalah contoh penggunaan boolean. Lalu di sini ada Python literal string. Ini adalah contoh dari shortcode yang ada di modul 2 pada bahan ajar yang ada. Ini ada skenario-nya dan ini adalah output-nya. Bisa dilihat langsung di video. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.